4666. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Xia Linlang, cedera Yang Kai tidak terlalu serius, tetapi dia telah menghabiskan banyak energi. Yang Kai butuh beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Selama waktu ini, surga Gua Bunga Pir mulai sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Getaran ini sangat jelas bahwa beberapa Master Open Heaven tingkat tinggi secara paksa melanggar penghalang dunia yang melindungi tempat ini. Begitu mereka membuka celah, mereka akan bisa masuk. Kekuatan gabungan dari 4 Master Open Heaven tingkat tinggi sangat kuat, jadi bahkan jika Yang Kai dan Xia Linlang bergabung untuk waktu yang singkat, mereka tetap tidak akan menjadi lawan mereka. Xia Linlang prihatin dengan kehidupan dan kematian jutaan makhluk hidup di sini, jadi dia tidak mau memulai perang di surga Gua Bunga Pir ini. Karena itu, Yang Kai hanya bisa memikirkan cara untuk memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang ini, jadi dia bisa menggunakan keuntungan medan surga Gua Bunga Pir untuk melawan musuh. Xia Linlang jelas tidak berencana membawa jutaan makhluk ini ke alam semesta kecilnya, bahkan jika dia memiliki modal untuk melakukannya. Alam semesta kecil Open Heaven Orde ke-7 telah berubah dari ilusi menjadi padat, jadi tidak masalah untuk menampung puluhan juta makhluk hidup. Terlebih lagi, jika alam semesta kecil memiliki makhluk hidup, mereka dapat berkembang biak dan secara bertahap memperkuat fondasinya, menghemat banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, itu akan menjadi malapetaka yang tidak pantas bagi makhluk hidup itu. Begitu Xia Linlang bertarung dengan musuh yang kuat, berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan? Yang Kai awalnya berencana untuk membawa makhluk hidup di surga Gua Bunga Pir ke alam semesta kecilnya sendiri. Meskipun dia hanya Orde ke-6, sekarang semesta kecil memiliki musim semi dunia untuk menekannya, dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari tindakannya. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, rahasia transformasi alam semesta kecilnya akan terungkap. Meskipun Xia Linlang berbelas kasih terhadap makhluk-makhluk ini, sikapnya terhadapnya belum tentu sama. Jika Xia Linlang mengetahui rahasia ini, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memiliki niat jahat. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai hanya bisa mencoba mencari jalan keluar. Alasan dia mengambil formasi giok dari Xia Linlang adalah untuk mempersiapkan ini. Dalam sekejap, dia tiba di atas pegunungan yang terus-menerus. Melihat ke bawah, pegunungan membentang ribuan kilometer seperti naga panjang. Yang Kai mengeluarkan formasi giok dan memegangnya di antara jari-jarinya, pikirannya berkomunikasi dengannya saat dia diam-diam mengaktifkan hukum luar angkasa. Pada saat berikutnya, energi dunia di surga Gua Bunga Pir mulai bergejolak, menyebabkan bumi dalam radius ratusan ribu kilometer bergetar. Meskipun dia sekarang adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6, masih sulit baginya untuk mencapai apa yang dia lakukan dengan kekuatannya saat ini, tetapi dengan bantuan identitasnya sebagai setengah penguasa surga Gua Bunga Pir, itu tidak akan menjadi sangat sulit. Keributan di sini tidak kecil, jadi tentu saja, itu tidak bisa disembunyikan dari setengah penguasa tempat ini. Jadi setelah beberapa saat, Xia Linlang, yang sedang bermeditasi di Istana Dewa Bunga Pir, muncul di depan Yang Kai dengan ekspresi jelek dan berteriak, "Yang Kai, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Dalam persepsinya, Yang Kai jelas memotong wilayah Istana Dewa Bunga Pir. Apalagi jangkauan tebasannya tidak kecil, mencapai ratusan ribu kilometer. Pemutusan semacam ini juga berbahaya bagi seluruh surga Gua Bunga Pir. Setelah Yang Kai berhasil, fondasi surga Gua Bunga Pir akan berkurang setidaknya 20 hingga 30%. Jika tidak, Xia Linlang tidak akan begitu marah. Yang Kai sudah mengantisipasi kedatangannya. Keduanya adalah setengah penguasa surga Gua Bunga Pir, jadi siapa yang bisa menyembunyikan apapun yang mereka lakukan di sini. Namun, Yang Kai tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan saat dia terus membagi wilayah. Alasan mengapa kamu tidak ingin bertarung dengan musuh di surga Gua Bunga Pir ini adalah karena kamu khawatir akan keamanannya. Dari makhluk di sini akan terpengaruh oleh konflik, tetapi jika Anda dapat memindahkan mereka semua ke tempat yang aman, Anda secara alami akan dapat menghindari kekhawatiran apapun. Petik 2. Ketika kultivasi saya rendah, saya pernah mendapatkan artefak luar angkasa, seperti lukisan Anda, yang berisi dunia kecil di dalamnya yang dapat menampung orang yang hidup. Namun, artefak luar angkasa itu telah lama dihancurkan. Dengan kemampuanku saat ini, menyempurnakan artefak luar angkasa seperti itu seharusnya tidak sulit. Petik 2. Ketika dia masih di Star Boundary, dia pernah menyempurnakan manik dunia yang mirip dengan Sealet World Bed. Selama perang besar antara ras manusia dan iblis, setiap komandan memiliki satu manik dunia, yang digunakan untuk migrasi massal. Dengan pengalaman Yang Kai, menyempurnakan manik dunia misterius lainnya secara alami tidak menjadi masalah. Xia Linlang juga sadar dan amarahnya sedikit mereda,
apakah kamu berencana untuk memindahkan semua makhluk hidup di sini ke dalam artefak itu? Petik 2. Tepat sekali. Yang Kai mengangguk, kalau begitu, kita bisa memberikan segalanya dan melawan musuh kita di sini. Xia Linlang mengerutkan kening saat ekspresinya berubah. Yang Kai mencibir, apa yang perlu diragukan? Bahkan jika Anda berpikir demi jutaan nyawa itu, setelah orang-orang itu menerobos penghalang dunia, tanpa perlindungan Anda, para master tingkat tinggi itu mungkin bisa melibatkan jutaan nyawa itu. Pada saat itu, apakah mereka hidup atau mati bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan, jadi alih-alih itu, kamu sebaiknya memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Xia Linlang tidak ragu-ragu lama sebelum mengangguk, apakah Anda butuh bantuan? Yang Kai mengangguk, jika Anda ingin membantu, kumpulkan 10 juta makhluk hidup di sini sekarang, kalau sudah terlambat untuk pindah. Petik 2. Xia Linlang memikirkannya sejenak sebelum berkata, saya pertama-tama dapat membawa mereka ke alam semesta kecil saya, dan setelah Anda selesai memperbaiki artefak itu, saya akan mentransfernya. Petik 2. Ya. Xia Linlang pergi dalam sekejap. Jutaan makhluk hidup yang tinggal di surga Gua Bunga Pir ini jelas tidak berkumpul bersama, jadi butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan mereka semua ke dalam alam semesta kecil. Hukum luar angkasa di sekitar tubuh Yang Kai terus berfluktuasi, dan dengan statusnya sebagai setengah penguasa surga Gua Bunga Pir, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk memotong batas beberapa ratus ribu kilometer. Fondasi seluruh surga Gua Bunga Pir langsung berkurang lebih dari 30%, menyebabkan langit berubah warna dan bumi bergetar seolah-olah akhir dunia telah tiba. Divine Sense Yang Kai melonjak saat dia mengaktifkan Space Laws-nya untuk menyelimuti sebidang tanah yang baru saja dia potong. Mengaktifkan kekuatan dunianya, dia membentuk serangkaian segel tangan dan menembakkan aliran cahaya. 3 hari kemudian, ratusan ribu kilometer tanah yang telah terputus menghilang, digantikan oleh manik-manik seukuran mata naga di tangan Yang Kai. Setelah menyelidikinya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa bagian dalam manik ini adalah wilayah radius beberapa ratus ribu kilometer surga Gua Bunga Pir. Sama seperti Sealet World Bed, itu membentuk dunia kecil. Xia Linlang mengingat kembali dan menatap Yang Kai yang agak pucat, berhasil. Yang Kai mengangkat tangannya dan melemparkan manik-manik itu padanya. Xia Linlang mengambilnya dan memeriksanya sejenak sebelum berkata dengan ekspresi rumit, terima kasih. Yang Kai duduk bersila di tanah, memasukkan Open Heaven Pills ke dalam mulutnya saat dia tersenyum, apa? Saya tidak mendengar Anda dengan jelas, bisakah Anda mengulanginya sendiri? Xia Linlang memelototinya, jangan memaksakan keberuntunganmu. Yang Kai terkekeh. Terima kasih itu jelas bukan ucapan terima kasih Xia Linlang padanya, itu hanya ucapan terima kasih atas nama jutaan makhluk hidup. Pada saat ini, Yang Kai merasa bahwa mungkin wanita ini benar-benar tidak berniat mengambil nyawanya saat itu. Tetapi jika dia ingin merebut mata air dunia, dia pasti membutuhkannya untuk secara sukarela menyerahkan sebagian dari wilayahnya setelah mencapai Orde ke-7 dan memindahkannya ke dalam semesta kecilnya sendiri. Di bawah Open Heaven, semua makhluk hidup adalah semut. Namun, selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa memperlakukan semut yang hidup ini sebagai semut. Xia Linlang menyimpan manik-manik itu ke dalam alam semesta kecilnya, dan setelah beberapa saat, ketika dia mengeluarkan manik-manik itu lagi, 10 juta makhluk hidup telah dipindahkan ke dalamnya. Migrasi semacam ini tentu akan menyebabkan jutaan makhluk hidup panik, tetapi itu masih lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Xia Linlang tiba-tiba melemparkan manik-manik itu. Yang Kai mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menatapnya dengan heran. Xia Linlang berkata, saya telah melihat kemampuan Anda untuk melarikan diri sebelumnya. Dalam situasi saat ini, meskipun kultivasi Anda lebih rendah dari saya, jika salah satu dari kami dapat melarikan diri, itu pasti Anda dan bukan saya. Simpan barang ini dengan aman untuk saat ini, jika Anda dan saya dapat melarikan diri dari bencana ini, Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Saya berjanji kepada mereka bahwa saya akan menemukan tempat tinggal yang aman bagi mereka. Yang Kai mencibir, ketika kamu makan sesuatu, apa yang kamu keluarkan adalah sesuatu yang lain. Apakah Anda menginginkannya saat itu? Petik 2. Xia Linlang berkata dengan marah, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Yang Kai melengkungkan bibirnya. Xia Linlang menatap ke langit, 3 hari lagi, kamu harus pulih. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai menundukkan kepalanya untuk melihat manik-manik bundar di tangannya, dan dengan pikiran, dia menyimpannya di alam semesta kecilnya. Bukannya dia tidak punya ide tentang 10 juta makhluk hidup ini sebelumnya, sekarang karena alam semesta kecilnya memiliki musim semi dunia untuk menekannya, itu tidak lagi menjadi masalah baginya untuk menyimpannya di dalam tubuhnya.
Dia hanya seorang Master Orde ke-6 sekarang, dan jika dia ingin mencapai Orde ke-8, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Dengan makhluk hidup yang hidup di dalam alam semesta kecilnya, dia akan dapat sangat mempersingkat waktu kultivasinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat memperoleh begitu banyak makhluk hidup dengan cara seperti itu. Xia Linlang merasa bahwa kemampuannya untuk melarikan diri lebih rendah daripada Yang Kai, jadi dia memintanya untuk menyimpan manik-manik itu. Tapi seperti yang dikatakan Yang Kai, begitu makanan masuk ke perutnya, dia tidak akan bisa memuntahkannya. Karena Xia Linlang telah menyerahkan 10 juta nyawa kepadanya, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Apakah ada tempat di dunia ini yang lebih aman daripada alam semesta kecilnya? Bahkan jika dia mati, alam semesta kecil yang ditekan oleh musim semi dunia, dapat dilestarikan. Hanya dalam beberapa hari, 10 juta makhluk hidup surga Gua Bunga Pir telah mengalami 3 migrasi besar. Pertama, mereka dibawa dari surga Gua Bunga Pir ke alam semesta kecil Xia Linlang, lalu dari alam semesta kecil Xia Linlang ke manik-manik bundar, dan sekarang dari manik-manik ke alam semesta kecil Yang Kai. Meskipun mereka tidak perlu melakukan apa-apa, pergolakan konstan di dunia membuat mereka gelisah. Ketika Yang Kai melepaskan mereka dari manik bundar dan menempatkannya di alam semesta kecilnya, puluhan juta makhluk hidup, apakah mereka pria, wanita, tua, atau muda, semuanya memasang ekspresi ketakutan. Yang Kai tidak memiliki pengalaman dalam memelihara makhluk hidup, tetapi dia tahu bahwa itu tidak lebih dari kebutuhan dasar. Di antara puluhan ribu makhluk hidup ini, tidak ada kekurangan kultivator dengan kultivasi. Bahkan ada selusin Kaisar Rilem, tetapi tidak satupun dari mereka telah mencapai Open Heaven Stage. Sementara Kaisar Rilem disimpan di dalam tubuhnya, Yang Kai tidak nyaman menjaga Master Open Heaven Stage. Pikiran Yang Kai bergerak ketika dia membisikkan beberapa kata ke telinga selusin Kaisar Rilem. Selusin dari mereka terkejut pada awalnya, tetapi segera santai. Segera setelah itu, salah satu Master Rilem Kaisar yang paling kuat mulai mengucapkan mantra untuk menenangkan kerumunan yang kacau. 4667. Langit dan bumi runtuh, penghalang dunia surga Gua Bunga Pir hancur. Di langit, retakan raksasa muncul dan 4 sosok berdiri berdampingan, seperti 4 naga jahat yang menjulurkan kepala dari awan. Di alun-alun istana Bunga Pir, Yang Kai mendongak dan menatap keempat orang itu. Wanita tua berambut putih itu pernah berurusan dengannya sekali, dan Xia Linlang mengatakan bahwa dia menyebut dirinya Nenek Jiu, nenek penyu merpati. Dia ganas dan kejam, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Di seluruh Sateret Heaven, dia adalah salah satu orang pertama yang datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Paling tidak, ketika Xia Linlang datang ke sini untuk menyembunyikan identitasnya, Nenek Jiu ini sudah ada di sini. Pria paruh baya bernama Zhong Zeng tampaknya terkait dengan beberapa sekte di Blue Frost Domain, tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi ini. Wanita cantik, Su Lingshan, memiliki kepribadian yang longgar dan memiliki wajah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di Sateret Heaven, dia cukup terkenal, tetapi kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-7-nya solid, jadi tidak ada yang berani meremehkannya. Tidak diketahui teknik jahat macam apa yang Ziye Ungu Night Boy kembangkan, tetapi semakin tinggi kultivasinya, semakin muda dia. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, polos dan murni, dia sebenarnya paling suka memakan hati orang, terutama hati wanita. Setiap kali seseorang menyinggung perasaannya, hasilnya akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat musuh-musuhnya menonton saat dia memakan hati segar, tetapi pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memohon padanya untuk mati dengan cepat. Di Sateret Heaven, tidak ada ketertiban atau moralitas, hanya tinju dan kekuatan. Tempat ini adalah campuran naga dan ular, dan seolah-olah semua kegelapan dari 3000 dunia telah berkumpul di sini. Su Wang dari Bright King Heaven pernah memberitahu Yang Kai bahwa Sateret Heaven adalah tempat yang berlumpur. Pada saat itu, Yang Kai tidak memiliki banyak reaksi, tetapi sekarang dia telah melihat puncak gunung es dari surga yang hancur. Apa yang akan terjadi jika dia melihat penampilan penuhnya? 4 master tingkat tinggi menerobos masuk ke surga Gua Bunga Pir, mata mereka langsung tertuju pada Yang Kai, masing-masing dari mereka dengan jelas mengetahui bahwa musim semi dunia telah disempurnakan oleh Yang Kai. Sekarang, selama mereka bisa mendapatkan Yang Kai, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa musim semi dunia. Di dunia ini, tidak banyak harta yang bisa menggoda Master Open Heaven tingkat tinggi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa membuat mereka bertarung sampai mati. 4 pilar alam semesta pasti salah satunya. Selama seseorang memiliki 4 pilar alam semesta,
Apakah itu menghadapi musuh atau membesarkan makhluk hidup, mereka akan memiliki keuntungan alami. Jika bukan karena atraksi hebat ini, keempat Open Heaven tingkat tinggi ini tidak akan bergabung. Yang Kai mengangkat kakinya dan dengan ringan menginjak tanah, menyeringai, seorang tamu telah datang, siapkan hadiahnya. Petik 2. Istana Bunga Pir berdengung, dan segera setelah itu, energi dunia surga Gua Bunga Pir mengalir deras ke Istana Bunga Pir. Dalam sekejap, artefak istana, yang juga merupakan inti dari seluruh surga Gua Bunga Pir, tampaknya menjadi lubang tanpa dasar. Di dalam surga Gua Bunga Pir, vegetasi hijau langsung layu dan dunia menjadi berantakan. Energi dunia dari seluruh surga Gua Bunga Pir telah mengalir ke Istana Bunga Pir dalam 3 napas pendek, menyebabkan surga Gua Semesta yang awalnya berkembang menjadi tanah kematian. Ketika maksud tombak mencapai puncaknya, Istana Bunga Pir bangkit dari tanah dan bergegas menuju 4 tamu tak diundang. Mereka berempat baru saja menembus World Barrier of Perflower Cave Heaven dan baru saja melihat Yang Kai. Saat mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meskipun mereka berempat adalah master tingkat tinggi, masih sulit bagi mereka untuk bereaksi. Wajah cantik Su Lingshan memucat saat dia berteriak, "Xia Linlang, apakah kamu gila?" Ekspresi Nenek Jiu, Zhong Zheng, dan Ziye Boy juga berubah drastis. Kejutan besar mereka dengan cepat berubah menjadi keterkejutan saat mereka merasakan nyali mereka bergetar. Dalam pertempuran yang mereka bayangkan, tidak mungkin adegan seperti itu terjadi. Ini adalah serangan putus asa dan menakutkan Xia Linlang, yang telah mengumpulkan semua kekuatan dari seluruh surga Gua Bunga Pir. Surga Gua Bunga Pir setidaknya adalah surga gua alam semesta yang ditinggalkan setelah kematian tahap Open Heaven Orde ke-8. Dengan kemampuan Xia Linlang, bahkan jika dia bisa memobilisasi kekuatan dunia dari surga Gua Bunga Pir ini dan mendapatkan beberapa keuntungan geografi, dia tidak akan bisa menampilkan keuntungan penuh dari tempat ini. Karena dia tidak mahir dalam Dao of Spear. Penguasa surga Gua Bunga Pir mahir dalam tombak Dao dan telah meninggalkan sejumlah besar tanda tombak Dao di sini setelah kematiannya. Mereka yang tidak memahaminya secara alami tidak akan dapat memperoleh warisannya. Jika Perflower Cave Heaven dibandingkan dengan pedang panjang, Xia Linlang memang bisa menggunakan pedang ini untuk menghadapi musuh, tapi dia tidak bisa menghunusnya, jadi efeknya secara alami sangat berkurang. Tetapi dengan bantuan Yang Kai, semuanya berbeda. Meskipun Yang Kai belum sepenuhnya memahami tanda tombak Dao dari surga Gua Bunga Pir, itu sudah cukup untuk menghunus pedang panjang ini dari sarungnya. Kekuatan gabungan dari mereka berdua menggunakan semua kekuatan surga Gua Bunga Pir tidak dapat dibandingkan dengan serangan penguasa surga Gua Bunga Pir ketika dia masih hidup, tetapi itu masih melampaui tingkat tahap Open Heaven Orde ke-7. Ini adalah satu-satunya serangan yang telah diresapi dengan semua kekuatan dari seluruh surga Gua Bunga Pir. Ini adalah kesepakatan satu kali. Tentang masalah ini, Yang Kai dan Xia Linlang memiliki perselisihan yang serius. Xia Linlang merasa bahwa mereka berdua memiliki keunggulan geografis, jadi tidak perlu bagi mereka untuk begitu tegas dan mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan ini. Lagi pula, jika serangan ini gagal, mereka berdua akan kehilangan keunggulan geografis mereka, jadi akan lebih baik menggunakan surga Gua Bunga Pir sebagai medan perang. Jika mereka bertarung di sini, mereka mungkin bisa menang dan memaksa musuh untuk mundur. Tentu saja, Yang Kai tidak setuju. Berdebat sengit dengannya, hampir menyebabkan Qin Fen dan yang lainnya menjadi ketakutan. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh keberanian Yang Kai, tetapi di sisi lain, mereka bingung dengan konsesi tuan istana mereka. Yang Kai maksudkan adalah bahwa Xia Linlang akan dapat mengandalkan keunggulan geografis untuk menghadapi 1,5 lawan tanpa masalah. Dengan bantuan artefak istana ini, Istana Bunga Pir, dan Qin Fen, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi Master Orde ke-7. Tapi sekarang setelah 4 dari mereka datang, siapa yang akan berurusan dengan setengah yang tersisa? Dalam pertempuran panjang, jika pemenang tidak ditentukan, fondasi surga Gua Bunga Pir akan terus berkurang. Setelah menurun sampai batas tertentu, keuntungan geografis tidak lagi menjadi keuntungan, dan inisiatif akan menjadi pasif. Pada saat itu, mereka berdua pasti harus melarikan diri. Jika itu masalahnya, akan lebih baik untuk menyelesaikan tugas dalam satu gerakan. Karena Xia Linlang sendiri tidak ingin melakukan ini, jelas bahwa orang lain tidak akan dapat memikirkan hal ini. Ini akan memungkinkan mereka untuk menangkap lawan mereka lengah dan jika mereka beruntung, mungkin mereka bisa langsung membunuh 1 atau 2 dari mereka. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, orang-orang yang tersisa harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Aku tahu kamu tidak tahan untuk meninggalkan tempat ini,
Tetapi 10 juta nyawa di sini telah diselesaikan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi tempatmu ini sudah terekspos. Bahkan jika musuh mundur kali ini, bagaimana dengan waktu berikutnya? Anda tidak akan bisa menjaga tempat ini, kata Yang Kai dengan tulus di Istana Bunga Pir. Bagaimana mungkin Xialin Lang tidak memahami prinsip ini? Apa hal terpenting tentang hidup dalam pengasingan di surga yang hancur? Salah satunya adalah kultivasi yang kuat, dan yang lainnya adalah benteng yang tidak diketahui. Kembali ketika dia berada di surga yang hancur, dia membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menemukan surga Gua Bunga Pir ini dan memasukinya. Nenek Jiu, Zongzeng, Sulingshan, dan Ziye itu, siapa di antara mereka yang tidak memiliki tempat persembunyian rahasianya sendiri? Tempat persembunyian ini tidak mungkin diketahui orang luar. Para kultivator di luar Sacred Heaven sama sekali tidak dapat membayangkan tingkat kerahasiaan yang ditempatkan orang-orang ini di benteng mereka sendiri, karena begitu rahasia ini bocor, tidak hanya musuh mereka di Sacred Heaven yang akan datang mencari mereka, tetapi bahkan para master dari berbagai Cave Heaven Paradise akan datang mencari mereka. Ini bukan tanpa preseden. Pada awalnya, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi telah menderita kerugian seperti itu dan dilacak oleh para penguasa Paradise dan Cave Heaven. Pada akhirnya, pihak lain memanggil sekelompok besar kultivator Open Heaven tingkat tinggi dan langsung menerobos penghalang dunia untuk menangkap orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Terakhir kali Xialin Lang keluar, dia cukup berhati-hati, tetapi untuk beberapa alasan, dia diikuti, menyebabkan tempat ini dikepung. Untungnya, dia bukan orang yang keras kepala, jadi setelah diyakinkan oleh Yang Kai, dia menyetujui rencananya. Istana Bunga Pir bersinar terang saat Spear Inten memenuhi gua surga. Seluruh artefak istana tampaknya berubah menjadi tombak tak tertandingi yang melesat ke arah 4 kultivator. Mengumpulkan kekuatan dan aura dari seluruh surga Gua Bunga Pir, itu dengan kuat mengunci mereka berempat. Ekspresi 4 orang berubah drastis, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Dalam perut mereka, mereka mengutuk Xialin Lang untuk 18 generasi leluhurnya. Zongzeng berteriak dengan marah, jika kamu ingin hidup, bergabunglah dan lawan. Petik 2. Dia tidak menyangka Xialin Lang begitu tegas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti tidak akan mendengarkan kata-kata Nenek Jiu dan datang ke kekacauan ini. Saat dia berbicara, dia mendorong kekuatan dunianya hingga batasnya dan menyerang. Nenek Jiu, Sulingshan, dan Ziye juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menahan diri. Begitu Zongzeng selesai berbicara, mereka juga mulai mengedarkan kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, 7 atau 8 artefak pertahanan yang tak tertembus muncul di depan mereka berempat. Di belakang artefak ini, serangkaian seni rahasia pertahanan diaktifkan, dan cahaya di depan mereka berempat berkedip seolah-olah mereka membentuk dinding tebal. Istana Bunga Pir menyeret jejak cahaya yang panjang, seperti naga yang mengamuk pergi ke laut. Itu pada awalnya adalah artefak istana yang terintegrasi dengan banyak fungsi lain dan memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Sekarang setelah mengumpulkan kekuatan dunia dari seluruh Istana Bunga Pir, serangan yang begitu kuat bisa dianggap menakutkan. Melihat sekeliling, permukaan Istana Bunga Pir diselimuti aura berbentuk tombak, dan Yang Kai, yang berdiri di alun-alun Istana Bunga Pir, bisa merasakan tanda dao tombak yang dia serap dengan paksa dari tubuhnya beresonansi dengannya. Apakah itu Istana Bunga Pir atau tanda tombak dao? Keduanya milik mantan penguasa Istana Bunga Pir, jadi tidak mengherankan bagi mereka untuk beresonansi satu sama lain. Ekspresi Yang Kai serius saat dia mengangkat tangannya dan menggenggam udara di depannya, seolah memegang tombak tak tertandingi dari Istana Bunga Pir di tangannya, dia bisa menghancurkan 10 juta musuh dengan satu serangan. Sentimen heroik yang tak ada habisnya menggenang di hati Yang Kai saat dia meraung, bunuh. Di bawah tombak ini, 7 atau 8 artefak hancur seperti kertas, dan lapisan seni rahasia pertahanan di belakang mereka langsung terkoyak. Keempat sosok itu dikirim terbang seperti layang-layang kertas, masing-masing dari mereka memuntahkan darah saat aura mereka melemah. Istana Bunga Pir menabrak lubang besar langsung di penghalang dunia dan menghilang dalam sekejap. 4668. Fondasi surga Gua Bunga Pir telah benar-benar terkuras, dan seluruh gua surga telah berubah menjadi zona mati. Bahkan inti Istana Bunga Pir telah ditarik keluar dari tanah, menyebabkan seluruh gua surga meledak. Dalam kehampaan, bongkahan besar provinsi roh hancur muncul dari udara tipis dan melesat ke segala arah. 4 sosok lain muncul pada saat yang sama, semuanya terluka, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tersisa. Zongzeng, yang menderita luka paling serius, separuh tubuhnya hancur. Dari lukanya, orang bisa dengan jelas melihat organ dalamnya menggeliat.
Bukan karena kultivasi Zhongzheng lebih rendah dari tiga lainnya, hanya saja keberuntungannya adalah yang terburuk dan dia yang paling menderita kerusakan. Ini adalah serangan yang telah menghabiskan semua kekuatan per Flower Cave Heaven. Bahkan jika itu tidak sekuat serangan dari Master tahap Open Heaven Orde ke-8, itu masih bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilawan oleh kultivator Orde ke-7. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Zhongzheng berkerut saat dia terus menggunakan kekuatannya untuk membungkus lukanya dan menghentikan darah agar tidak mengalir keluar. Dia bahkan mengeluarkan sejumlah besar pil roh dari alam semesta kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya seperti kacang. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya saat aura berbahaya dari belakangnya menggigitnya sampai mati seperti ular berbisa. Zhongzheng langsung membeku di tempat, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tangan kecil seperti anak kecil muncul dari dadanya. Zhongzheng melotot saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Hantu tua Ziye." Petik 2. Di belakangnya, Ziye, yang seperti bayangan, menyeringai dan berkata, "Karena kamu telah menderita luka yang begitu berat, jangan berlama-lama. Aku akan mengirimmu pergi." Petik 2. Jangan pikirkan itu. Zhongzheng meraung marah. Namun, Ziye telah memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam dan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dengan luka berat seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melawan? Begitu suaranya jatuh, kekuatan dunia Ziye mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengamuk, memotong vitalitasnya. Ziye mengeluarkan satu set hati berdarah segar dari tubuh Zhongzheng dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan ekspresi puas. Tidak jauh, Nenek Jiu dan Zhu Lingshan menyaksikan adegan ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Di Sateret Heaven, sikap pihak lain lebih cepat daripada membalik buku. Jika bukan karena Zhongzheng yang terluka paling parah, jika salah satu dari merekalah yang akan menderita. Zhongzheng telah menderita luka yang begitu parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Belum lagi Ziye mengambil kesempatan untuk membunuhnya, bahkan jika Ziye tidak melakukannya, mereka berdua akan memiliki beberapa ide. Seorang Master tahap Open Heaven Orde ke-7 telah mati begitu saja. Namun, tidak seperti Open Heaven tingkat menengah atau rendah, meskipun Zhongzheng telah meninggal, dunia semesta kecilnya tidak segera runtuh. Sebaliknya, setelah kematiannya, tiba-tiba menyusut dan menyedot mayatnya ke dalamnya, menghilang ke dalam kehampaan. Sejak zaman kuno, surga alam semesta dan surga gua alam semesta yang telah ditinggalkan karena jatuhnya Open Heaven tingkat tinggi sama-sama seperti ini. Selama alam semesta kecil tidak mengalami dampak yang terlalu besar ketika tuannya masih hidup dan tidak mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, setelah tuannya meninggal, alam semesta kecil akan mampu mempertahankan banyak kekuatannya. Apa yang tertinggal setelah kematian Zhongzheng tidak diragukan lagi adalah surga semesta. Hati Open Heaven Orde ke-7 adalah suplemen yang bagus untuk Ziye, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menelannya utuh. Menyeka darah dari sudut mulutnya, dia dengan cepat menjadi tenang. Menoleh untuk melihat ke arah di mana istana bunga pir menghilang, Ziye berkata, dengan paksa mengaktifkan kekuatan seluruh surga gua semesta, bahkan dengan istana permata sebagai titik transit, Xia Linlang pasti tidak akan memiliki waktu yang mudahkan. Sekarang, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Aku ingin mengejarnya, bagaimana menurutmu? Nenek Jiu dan Zhu Lingshan saling melirik sebelum mengangguk sedikit dan cepat-cepat pergi. Adapun surga alam semesta yang tertinggal setelah kematian Zhongzheng, meskipun itu juga barang bagus, selama seseorang menerobos penghalang dunia, mereka akan dapat memperoleh tabungan seumur hidup Zhongzheng, tidak peduli berapa banyak hal baik yang dimiliki Zhongzheng, dibandingkan dengan musim semi dunia, salah satu dari 4 pilar alam semesta, itu masih jauh lebih rendah. Setelah menimbang pro dan kontra antara musim semi dunia dan surga semesta, mereka bertiga secara alami ingin mendapatkan musim semi dunia lebih banyak. Namun, tidak peduli siapa itu, mereka bertiga sudah mengingat lokasi-lokasi tersembunyi Universe Paradise dan hanya akan datang untuk menyelidiki ketika mereka memiliki kesempatan di masa depan. Di dalam istana bunga pir, hidung Yang Kai berdarah dan wajah Xia Linlang pucat. Seperti yang dikatakan Ziye, mengaktifkan kekuatan seluruh surga gua bunga pir secara paksa memang merupakan beban besar. Jika Xia Linlang adalah satu-satunya yang mengaktifkannya, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Untungnya, dengan bantuan Yang Kai, dia tidak dalam situasi yang sulit, tetapi dia masih perlu istirahat dan pulih, jadi istana bunga pir untuk sementara berada di bawah kendali Yang Kai. Pada saat ini, Yang Kai sangat senang bahwa dia telah secara paksa menyerap tanda tombak Dao dari surga gua bunga pir, jika tidak, tanda tombak Dao Yang Kaya akan sia-sia. Bagaimanapun,
Surga Gua Bunga Pir kemungkinan besar telah runtuh dan tidak ada lagi. Meskipun dia telah melarikan diri dari surga Gua Bunga Pir, dia tidak bisa lengah. Daya tarik musim semi dunia terlalu besar, jadi 4 Master Open Heaven tingkat tinggi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Adapun Sateret Heaven, tentu saja itu bukan tempat yang baik untuk tinggal. Saat mengendalikan Istana Bunga Pir, Yang Kai duduk bersila dan mulai bermeditasi, menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi 10 juta makhluk hidup di dalam alam semesta kecilnya. Jutaan makhluk hidup telah memasuki alam semesta kecilnya, dan meskipun hanya beberapa hari, di bawah kenyamanan alam kaisar, hati orang-orang secara bertahap menjadi stabil. Jutaan orang juga telah bubar menjadi puluhan kelompok, ada yang menambang pohon, ada yang membangun rumah, ada yang menempuh perjalanan jauh untuk mencari tempat tinggal yang layak. Setiap kelompok terdiri dari beberapa puluh ribu orang, dengan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang Master Realm Kaisar. Ini juga yang Kai katakan kepada para kultivator alam kaisar sebelumnya. Lagi pula, dengan populasi 10 juta, tidak cocok bagi mereka untuk bertahan hidup dan berkembang di satu tempat, jadi setelah membawa mereka ke alam semesta kecil, Yang Kai telah memberi perintah kepada para kultivator alam kaisar, menyuruh mereka untuk membawa beberapa orang untuk hidup terpisah. Sekarang tampaknya Kaisar Realm ini melakukannya dengan cukup baik. Migrasi jarak jauh tidak diragukan lagi membuang-buang waktu. Ada orang tua dan muda di kerumunan, dan banyak dari mereka menyeret keluarga mereka, jadi perjalanan mereka lambat. Dengan pemikiran dari Yang Kai, energi dunia menyapu dan langsung memindahkan kelompok migran ke lokasi yang sesuai. Alam semesta kecil ini adalah alam semesta kecilnya, jadi dia secara alami tidak perlu melakukan upaya apapun untuk melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat terkejut, penguasa Kaisar Realm yang memimpin kelompok itu dengan cepat sadar dan menangkupkan tinju mereka ke langit, mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum segera mengambil alih penyelesaian. Setelah mengamati sejenak, Yang Kai merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Selama beberapa hari ke depan, pasti akan ada beberapa lusin kota besar dan kecil dengan populasi besar. Setelah orang-orang ini menetap, siapa yang tahu perubahan seperti apa yang akan mereka bawa ke alam semesta kecil. Selain itu, dibandingkan dengan alam semesta kecil orang lain, alam semesta kecilnya tidak diragukan lagi lebih cocok untuk bertahan hidup, karena kekuatan elemen kayu yang telah dia sempurnakan di masa lalu adalah esensi dari pohon abadi, dan vitalitasnya sangat kaya. Di alam semesta kecilnya, tidak peduli jenis tanaman apa yang dia tanam, itu akan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat baik. Tidak hanya tanaman rohnya seperti ini, tetapi bahkan banyak orang tua yang berada di ambang kematian, setelah memasuki alam semesta kecilnya, akan memancarkan cahaya kemerahan yang langka. Sehari kemudian, matahari terbenam dan bulan purnama terbit. Adegan seperti itu tidak ada di alam semesta kecil orang lain, di alam semesta yang luas ini, mungkin itu satu-satunya. Ketika sinar bulan yang dingin turun, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berpikir keras. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam keadaan yang mendalam dan misterius saat semua jenis percikan indah melintas di benaknya. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang penting yang secara tidak sengaja dia abaikan, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seolah-olah selapis kertas tipis telah diletakkan di depannya, dan meskipun mudah dipatahkan, kertas itu tidak dapat disentuh. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di samping telinga Yang Kai, langsung menariknya keluar dari keadaan misterius itu. Di dalam Istana Bunga Pir, tidak hanya dia, tetapi juga Xia Linlang, Qin Fen, dan Master Open Heaven Stage lainnya. Setelah melihat cara dia berinteraksi dengan Xia Linlang, Qin Fen dan yang lainnya tidak lagi berani bertindak gegabah di depannya. Orang ini bahkan tidak takut pada kepala istana, jadi bagaimana dia bisa peduli pada mereka? Jadi, selain Xia Linlang, tidak ada orang lain yang berani menanyainya. Setelah diinterupsi oleh Xia Linlang, perut Yang Kai dipenuhi amarah. Meskipun dia masih tidak tahu apa ide yang ada di benaknya, Yang Kai yakin itu sangat penting. Menekan amarahnya, Yang Kai melihat ke samping dan melihat Xia Linlang menatapnya dengan marah, "Kemana kamu akan membawaku?" Sebelumnya, dia telah pulih, jadi dia memberikan Istana Bunga Pir kepada Yang Kai untuk dikendalikan. Siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar akan menggunakan Istana Bunga Pir untuk terbang lurus menuju tepi surga yang hancur? Secara alami, Xia Linlang cukup marah. Yang Kai mengerutkan kening, sepertinya menyadari mengapa Xia Linlang sangat marah, dan dengan cepat menjelaskan, musim semi dunia telah terungkap, kita tidak bisa lagi tinggal di surga yang hancur, dan surga Gua Bunga Pir telah dihancurkan. Tidak ada tempat bagi Anda untuk tinggal, jadi tinggal di sini tidak akan membantu.
Saya memiliki wilayah di wilayah Void yang sangat aman, jadi saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan memiliki ide tentang Anda begitu Anda tiba di sana, jadi Anda tidak perlu menyembunyikan identitas Anda seperti sekarang. Menjamin. Xia Linlang mencibir, jaminan apa yang kamu miliki? Kata-kata tidak berguna, kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Jika kamu percaya padaku, ikutlah denganku. Petik 2. Xia Linlang berkata dengan marah, ini bukan masalah kepercayaan, kamu hanya tidak tahu situasi yang kita hadapi. Jika aku meninggalkan Satellite Heaven, Cave Heaven Paradise pasti akan datang untuk menangkapku, bisakah kamu menghentikan mereka? Tanda tanya petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, bagaimana Anda menyinggung Cave Heaven dan Paradise? Xia Linlang dengan marah menjawab, bagaimana saya tahu? Sejak saya mulai berkultivasi sampai sekarang, saya tidak pernah memiliki konflik dengan orang-orang dari berbagai Paradise dan Cave Heaven, tetapi setelah saya menerobos ke Orde ke-7, orang-orang itu datang mencari saya. Saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan, tetapi mereka terlalu kuat untuk saya lawan. Jadi saya hanya bisa melarikan diri ke Satellite Heaven dan berjuang untuk hidup saya. Sekarang, terima kasih kepada Anda, bahkan tempat persembunyian saya hilang, namun Anda masih ingin saya pergi ke sarang harimau. Jika kamu ingin pergi ke Void Territory itu, pergilah ke sana sendiri, jangan hitung aku. 4669. Mengatakan demikian, Xia Linlang mengambil alih Istana Bunga Pir dan mengarahkannya ke lokasi lain. Risiko berbalik dan kembali terlalu besar, Nenek Jiu dan yang lainnya pasti akan mengikuti di belakang. Jika mereka berbalik dan kembali, kemungkinan besar mereka akan menghadapi pertempuran sengit. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum berdiri dan berkata, kalau begitu, mari kita berpisah. Petik 2. Sekarang dia telah melarikan diri untuk sementara waktu, mengandalkan hukum luar angkasa, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pengejaran 4 master pangkat tinggi. Xia Linlang dengan dingin mendengus, tempat persembunyianku hancur karenamu, dan sekarang setelah aku menjadi tunawisma di Satellite Heaven, kamu ingin pergi begitu saja. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia ini? Yang Kai berkata dengan ringan, lalu apa yang kamu inginkan? Xia Linlang menatapnya dengan penuh kebencian dan menggertakkan giginya, apakah kamu tidak mahir dalam hukum luar angkasa? Surga yang hancur ini dipenuhi dengan surga gua semesta dan surga semesta yang tersembunyi di dalam kehampaan. Ketika Anda dapat membantu saya menemukannya, Anda dapat pergi. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku mahir dalam hukum luar angkasa, tidak akan mudah bagiku untuk menemukan surga gua alam semesta atau surga alam semesta yang tersembunyi. Jika semudah itu menemukan tempat, itu pasti telah ditemukan sejak lama. Terlebih lagi, target Nenek Jiu dan yang lainnya adalah aku, jadi jika kita berpisah, itu akan bermanfaat untukmu. Selama aku bisa lolos dari Satellite Heaven, aku yakin Nenek Jiu dan yang lainnya tidak akan berani mengejar saya. Ini yang terbaik dari kedua dunia, jadi mengapa Anda menghentikan saya? Meskipun dia berkata begitu, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa Xia Linlang masih memikirkan musim semi dunia? Jika dia tidak bisa mendapatkan mata air dunia, bagaimana dia bisa rela membiarkannya pergi? Baginya, kerugian kali ini adalah tidak kecil. Surga Gua Bunga Pir tempat dia bersembunyi telah dihancurkan dan dia harus menanggung risiko diburu. Jika dia bisa mendapatkan mata air dunia, dia secara alami bisa menebusnya. Aku tidak peduli. Xia Linlang bertekad untuk membuat Yang Kai tetap tinggal. Jika kamu ingin pergi, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Tidak masuk akal. Yang Kai berteriak dengan marah. Xia Linlang tersenyum dan menatapnya dengan provokatif. Jadi apa? Yang Kai tidak ingin apa-apa selain meninju wajahnya. Mereka berdua saling menatap untuk waktu yang lama sebelum Yang Kai tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan kompromi. Aku akan membantumu menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan aku akan pergi. Jika kamu berani mencoba menghentikanku lagi, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Sebelum Xia Linlang bisa menjawab, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah tertentu. Mereka datang begitu cepat. Petik 2. Dari kehampaan, 3 garis cahaya terbang. Meskipun mereka masih agak jauh, jelas mereka adalah Nenek Jiu dan yang lainnya. Bahkan sebelum mereka tiba, beberapa kemampuan ilahi telah tiba. Yang Kai dan Xia Linlang saling melirik sebelum mengaktifkan kekuatan masing-masing. Meskipun mereka tidak membahas masalah ini, salah satu dari mereka dengan cepat mengendalikan Istana Bunga Pir untuk melarikan diri sementara yang lain mengendalikan barisan pelindung untuk melawan kemampuan ilahi.
Di bawah kerlip tirai cahaya, istana bunga pir bergetar hebat dan berubah menjadi aliran cahaya yang terbang cepat menuju kedalaman surga hancur, diikuti oleh Nenek Jiu dan yang lainnya. Yang Kai tidak bisa menahan kutukan, jika Anda tidak mengubah arah, bagaimana mereka bisa menyusul begitu cepat? Xia Linlang dengan dingin mendengus, kaulah yang tidak membicarakan apapun denganku sebelum memutuskan untuk pergi, namun sekarang kau menyalahkanku. Sebagai seorang pria, apakah kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab? Yang Kai mengatupkan giginya dan tetap diam. Meskipun kecepatan pelarian istana bunga pir tidak lambat, seberapa sulitkah untuk melarikan diri dari Nenek Jiu dan yang lainnya? Pada bulan berikutnya, dua kelompok orang, satu mengejar sementara yang lain melarikan diri, telah menempuh perjalanan ribuan kilometer ke surga yang hancur. Dalam bulan ini, sebuah berita menyebar ke seluruh Shattered Heaven, menyebabkan kegemparan besar. Salah satu dari 4 pilar alam semesta, musim semi dunia, telah muncul dan diperoleh oleh Open Heaven Orde ke-6. Sekarang, orang ini berada di tangan Xia Linlang dan saat ini sedang melarikan diri ke suatu tempat di surga yang hancur. Seluruh surga yang hancur terguncang. 4 pilar alam semesta adalah harta yang sangat langka, meskipun mereka tidak berada pada level harta karun dunia, mereka bahkan lebih berharga bagi para Master Open Heaven Stage. Terakhir kali ada berita tentang munculnya 4 pilar alam semesta adalah 3000 tahun yang lalu, ketika ikan misteri muncul. Untuk bersaing memperebutkan ikan misteri, seluruh surga hancur telah dilemparkan ke dalam kekacauan, dan Master Open Heaven peringkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari pengasingan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Masalah ini telah berlangsung selama 100 tahun, dan ikan misteri juga telah berpindah tangan beberapa kali sebelum akhirnya diperoleh oleh Master Open Heaven Stage Orde ke-8. Pada akhirnya, debu menetap, dan selama 100 tahun kekacauan ini, lebih dari 10 Master Open Heaven tingkat tinggi telah meninggal. Jadi ketika berita kemunculan musim semi dunia menyebar, lelaki tua yang telah mengalami bencana yang bergejolak 3000 tahun yang lalu tidak dapat menahan perasaan khawatir. Apakah bencana dari 3000 tahun yang lalu akan terulang kembali hari ini? Di bawah pengaruh beberapa orang, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh surga yang hancur, dan gerbang tersembunyi surga gua alam semesta dan surga alam semesta dibuka. Master Open Heaven tingkat tinggi muncul dari tempat terpencil mereka, seperti ular piton dari gunung dan naga banjir dari sungai. Di dalam istana bunga pir, Yang Kai dan Xia Linlang sama-sama memasang ekspresi jelek. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa selama mereka bisa melarikan diri dari pengejaran Nenek Jiu dan yang lainnya, mereka akan aman dan sehat. Shattered Heavens begitu besar, selama mereka bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, bahkan jika Nenek Jiu dan yang lainnya memiliki kemampuan luar biasa, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah beberapa lusin atau 100 tahun, ketika Nenek Jiu dan yang lainnya kehilangan kesabaran, pusat perhatian akan berlalu dan mereka berdua akan dapat menunjukkan diri mereka lagi. Faktanya, setelah menghabiskan setengah bulan merencanakan melawan Nenek Jiu dan yang lainnya, mereka berdua memang berhasil melepaskan mereka. Istana bunga pir tersembunyi di Provinsi Roh Hancur, hanyut bersama ombak menuju kedalaman surga hancur. Namun, setelah kurang dari 10 hari damai, seorang Master Open Heaven tingkat tinggi tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyerang istana bunga pir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini sendirian bertarung melawan istana bunga pir, jadi dia secara alami tidak mendapatkan keuntungan apapun, memaksa Yang Kai dan Xia Linlang untuk terus melarikan diri. Sejak saat itu, mereka berdua tampaknya telah menjadi tikus jalanan di Shattered Heaven, dan kemanapun mereka melarikan diri, semua orang akan mengejar mereka. Yang terpenting, tidak ada kekurangan Master Open Heaven Stage Orde ke-7. Pada saat ini, sekelompok 3 orang mengikuti di belakang istana bunga pir dan mengejar mereka. Xia Linlang dipenuhi amarah saat dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju 3 orang di belakangnya. 3 orang yang mengikutinya dari kejauhan segera mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat adegan ini, segera berubah menjadi 3 garis cahaya dan melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Mereka bertiga hanya master tahap Open Heaven Orde ke-5, jadi ketika mereka melihat betapa mengancam istana bunga pir, bagaimana mereka bisa berani tinggal di sini? Untuk meningkatkan peluang mereka melarikan diri, mereka bertiga bahkan berpisah. Namun, kekuatan aneh tiba-tiba menyelimuti mereka bertiga, menyebabkan mereka membeku di tempat, seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku. Istana bunga pir menabrak mereka dan mereka bertiga meledak menjadi kabut berdarah. Xia Linlang menggertakkan giginya, 3 orde ke-5 berani keluar dan mempermalukan diri mereka sendiri, betapa konyolnya. Petik 2. Membunuh yang kecil, yang tua keluar, cepat pergi. Teriak Yang Kai. Istana bunga pir berbalik lagi dan melaju. Sesaat kemudian,
sesosok terbang dari kejauhan dan berhenti di tempat mereka bertiga meninggal. Wajahnya pucat saat dia mengejar mereka. Ketiganya adalah murid dari sektenya. Meskipun kultivasi seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima tidak terlalu tinggi, tidak mudah untuk membesarkan mereka. Sekarang mereka semua telah terbunuh, dia secara alami sangat marah. Namun, jika dia bisa mendapatkan musim semi dunia, belum lagi 3 murid sekarat, bahkan jika semua muridnya mati, itu akan sia-sia. Pasti karena Nenek Jiu dan yang lainnya tidak bisa mengejar, jadi mereka menyebarkan berita. Sepanjang jalan, kami bertemu 7 atau 8 Master Open Heaven tingkat tinggi, masing-masing memperlakukan kami seperti musuh. Jika ini terus, kita akan selesai cepat atau lambat, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Xia Linlang naik turun saat dia menghela nafas panjang, aku tidak menyangka mereka akan bertindak seperti ini. Petik 2. Sebenarnya, Yang Kai khawatir Nenek Jiu dan yang lainnya akan membocorkan informasi tentang mata air dunia, tetapi Xia Linlang mengatakan bahwa selama mereka ingin mendapatkan mata air dunia, mereka akan menyembunyikannya, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan yang lain tahu? Namun, mereka benar-benar melakukannya. Jika tidak, bagaimana mereka berdua bisa berada dalam situasi pasif seperti itu? Situasi saat ini hanya dikejar oleh seluruh surga yang hancur. Pada titik ini, bahkan jika Yang Kai ingin meninggalkan surga hancur, itu tidak mungkin. Surga tahu berapa banyak arai jaring surgawi yang menunggunya. Dengan Xia Linlang, dia bisa mengandalkan Istana Bunga Pir untuk melawan musuh yang kuat, tetapi jika dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap Open Heaven tingkat tinggi, bahkan jika dia mahir dalam hukum luar angkasa, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Puluhan juta kilometer jauhnya, wajah Nenek Jiu dan 2 lainnya, yang telah mengejar mereka selama ini, juga menjadi pucat. Pergolakan baru-baru ini di Sateret Heaven telah menyebabkan mereka bertiga merasakan hal yang sama. Semua dari monster tua ini, yang jarang terlihat di dunia luar, telah keluar dari pengasingan satu demi satu dan mengejar mereka. Tidak hanya monster tua ini yang keluar dari pengasingan, tetapi murid-murid mereka juga tersebar seperti jaring. Sudah ribuan tahun sejak Sateret Heaven begitu hidup, seolah-olah seseorang telah melemparkan batu raksasa ke kolam berlumpur ini, menyebabkannya menjadi lebih berlumpur. Saat mereka mengejar, mata ketiganya bertemu, masing-masing penuh dengan kecurigaan. Nenek Jiu dengan dingin mendengus, kalian berdua tidak perlu menatapku seperti itu. Wanita tua ini sendirian, bahkan jika dia ingin menyebarkan berita, dia tidak punya cara untuk melakukannya, jadi wanita tua ini pasti tidak akan mengungkapkan musim semi dunia, tapi kalian berdua. Ziye dengan dingin mendengus, tentu saja itu bukan aku. Aku tidak sabar untuk membunuh kalian berdua, jadi mengapa aku harus memberitahu orang lain? Mengatakan demikian, dia melirik Su Lingshan. Saya mendengar kakak Zu memiliki hubungan yang baik dengan Withered Flame Divine Monarch. Raja Ilahi Api Layu yang dia bicarakan adalah salah satu dari sedikit master tahap Open Heaven Orde ke-8 di surga yang hancur. Meskipun semua orang bisa disebut Raja Ilahi, Raja Ilahi Api Layu tidak diragukan lagi terkenal dan merupakan salah satu dari sedikit ahli besar yang diakui dalam Sateret Heaven. Jadi ketika Nenek Jiu mendengar nama Withered Flame Divine Monarch, wajahnya yang keriput mau tidak mau menunjukkan ekspresi ketakutan. Su Lingshan adalah seorang wanita longgar dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penampilannya memang luar biasa dan sosoknya juga cukup bagus. Ada desas-desus bahwa wanita ini memiliki hubungan yang ambigu dengan Withered Flame Divine Monarch, tetapi tidak ada yang pernah mengkonfirmasinya. Su Lingshan dan Raja Ilahi Api Layu. 4670. Untuk karakter seperti Su Lingshan dan Withered Flame Divine Monarch, tidak menyangkal itu setara dengan mengakuinya. Jadi di Sateret Heaven, dengan bantuan ketenaran Withered Flame Divine Monarch, bahkan jika Su Lingshan bukan Orde ke-8, dia masih seorang karakter yang sangat penting. Song Zeng. Su Lingshan tiba-tiba mendengus. Nenek Jiu dan Ziye sedikit terkejut. Saya mendengar bahwa Song Zeng memperoleh harta di tahun-tahun awalnya yang memiliki efek menggantikan kematian, tetapi sekarang tampaknya rumor itu benar. Petik 2. Mereka adalah satu-satunya yang tahu tentang musim semi dunia. Xia Linlang dan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6 itu tidak akan meminta masalah dan akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rahasia yang begitu besar, tetapi mereka bertiga tidak, jadi hanya ada satu kemungkinan, Song Zeng tidak mati, dan Sateret Heaven telah dibangkitkan olehnya. Bahkan jika dia memiliki harta untuk menggantikan kematiannya dari serangan diam-diam Ziye, dia pasti terluka parah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan musim semi dunia. Dia tidak bisa mendapatkan musim semi dunia dan tidak bisa membiarkan Ziye mengambil keuntungan darinya.
Ekspresi Ziye tiba-tiba menjadi agak rumit saat Nenek Jiu menatapnya dengan tatapan sombong. Menyinggung seorang ahli dengan pangkat yang sama bukanlah sesuatu yang menyenangkan, terutama jika menyangkut dendam hidup atau mati. Jika Zhongzheng benar-benar tidak mati, maka Ziye harus waspada di masa depan. Siapa yang tahu kapan Zhongzheng akan membalas dendam? Nenek Jiu memang penyendiri, jadi mengungkapkan rahasia seperti itu sama sekali tidak bermanfaat baginya. Di sisi lain, Zhu Lingshan tampaknya memiliki hubungan dengan Raja Ilahi Api Layu itu. Jika dia benar-benar ingin membocorkan rahasia ini, dia bisa mencari kesempatan untuk memberitahu Withered Flame Divine Monarch tentang hal itu. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana masalah ini bisa diketahui oleh semua orang di Shattered Heaven? Oleh karena itu, situasi saat ini kemungkinan besar adalah apa yang dikatakan Zhu Lingshan, Zhongzheng tidak mati, dan berita musim semi dunia telah dibocorkan olehnya. Ziye, yang seperti anak kecil, tidak bisa menahan rasa sakit giginya. Saat itu, dia hanya fokus mengejar Xia Linlang dan Open Heaven Stage Orde ke-6, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki surga alam semesta yang ditinggalkan oleh Zhongzheng setelah kematiannya. Jika dia memperhatikan dengan seksama pada saat itu, dia akan dapat menentukan apakah Zhongzheng masih hidup atau sudah mati. Penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Karena dia sudah menyinggung Zhongzheng, tidak mungkin dia bisa meminta maaf padanya ketika mereka bertemu lagi. Karena mereka berdua adalah Orde ke-7, Ziye tidak takut pada Zhongzheng. Paling buruk, mereka akan bertarung untuk melawannya sampai mati. Di tengah jalan, Zhu Lingshan tiba-tiba berhenti. Nenek Jiu dan Ziye menoleh untuk melihatnya. Zhu Lingshan menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan berkata, berita musim semi dunia telah bocor, dan seluruh Shattered Heaven telah terpengaruh. Tidak ada gunanya kita bertiga bergabung, jadi sebaiknya kita bertindak sendiri. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menuai beberapa manfaat dari api. Selamat tinggal. Mengatakan demikian, Zhu Lingshan berbalik dan terbang ke arah lain. Nenek Jiu dan Ziye menatap punggungnya diam-diam, tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Setelah beberapa saat, Ziye mencibir, wanita ini mungkin pergi mencari kekasihnya. Nenek Jiu berkata dengan ringan, itu bisa dimengerti. Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk memonopoli mata air dunia, jadi dia menyembunyikannya dari Raja Ilahi Api Layu. Tapi sekarang setelah berita itu menyebar, Raja Ilahi Api Layu pasti sudah tahu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia benar-benar mendapatkan musim semi dunia, pada akhirnya akan jatuh ke tangan Raja Ilahi Api Layu, jadi dia secara alami akan bertindak dengan cara ini. Petik 2. Apa yang akan dilakukan nenek? Ziye menoleh dan bertanya. Nenek Jiu tersenyum dan berkata, wanita tua ini sudah cukup tua dan telah menikmati semua keberuntungan yang seharusnya dia miliki, jadi tidak ada yang perlu disesali dalam hidup ini. Harta seperti musim semi dunia tentu saja perlu diperebutkan. Jika aku dapat memperolehnya, tidak ada harapan untuk menembus Orde ke-8, tetapi jika saya dapat hidup selama beberapa tahun lagi dengannya, juga bagus untuk melihat pemandangan surga yang hancur. Petik 2. Ziye mengangguk dan tersenyum, mentalitas nenek cukup bagus karena itu masalahnya, aku akan menemani nenek sebentar. Jika kamu dan aku benar-benar bisa mendapatkan musim semi dunia, kita akan membaginya nanti. Petik 2. Bagus. Mereka berdua bertukar beberapa kata sebelum melanjutkan pengejaran mereka. Di kedalaman surga yang hancur, pertempuran sengit terjadi saat cahaya kemampuan ilahi dan teknik rahasia meledak. Di bawah kekuatan dunia yang menyapu, cahaya istana bunga pir menyala liar. Sepanjang jalan, Yang Kai dan Xia Linlang menghadapi banyak musuh yang kuat, tetapi dengan bantuan istana bunga pir, mereka dapat mengusir mereka bahkan jika itu adalah Open Heaven tingkat tinggi. Namun, kali ini, keberuntungan mereka tidak terlalu baik. Ada 3 master pangkat tinggi di dekatnya mencari mereka, dan setelah salah satu dari mereka terjerat, 2 lainnya dengan cepat bergegas. Pertempuran besar meletus. Arai istana bunga pir telah rusak berkali-kali, dan kemampuan pertahanannya telah turun drastis. Pada saat mereka berhasil menerobos, istana bunga pir sudah compang-camping. Wajah Xia Linlang pucat, mungkin karena dia telah menghabiskan banyak energi. Ekspresi Qin Fen dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Mereka selalu berkultivasi di surga gua bunga pir dan jarang keluar. Kapan mereka pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan diburu oleh seluruh surga yang hancur. Istana bunga pir tidak akan bisa bertahan. Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan telah berada dalam situasi putus asa berkali-kali.
Belum lagi jauh, bahkan yang terbaru, di bawah pengejaran Xia Linlang dan yang lainnya, dia telah dipaksa menemui jalan buntu. Dalam hal pengalaman, Yang Kai lebih berpengalaman dari orang lain. Jika itu terjadi lagi, Istana Bunga Pir pasti akan hancur. Bagaimanapun, ini adalah artefak istana dan juga merupakan warisan Raja Bunga Pir Ilahi. Mundur untuk saat ini, saran Yang Kai. Xia Linlang duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan dirinya, mengangguk ketika dia mendengar ini. Alasan mengapa dia menggunakan Istana Bunga Pir untuk melarikan diri adalah karena keberadaan Qin Fen dan yang lainnya. Dengan perlindungan Istana Bunga Pir, setidaknya ada penghalang pertahanan, tapi tanpa itu, saat menghadapi serangan musuh yang kuat, Qin Fen dan yang lainnya tidak akan berdaya untuk melawan. Memanggil Qin Fen dan yang lainnya, Xia Linlang berbisik kepada mereka, menyebabkan ekspresi keluhan muncul di wajah Qin Fen. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Segera setelah itu, Xia Linlang menempatkan mereka dan Istana Bunga Pir ke dalam alam semesta kecilnya. Orang-orang di belakang akan menyusul, jangan melawan, aku akan membawamu pergi dari sini dulu. Teriak Yang Kai sambil menggunakan kekuatannya untuk membungkus Xia Linlang. Tubuh Xia Linlang sedikit menegang, jelas khawatir. Yang Kai mencibir, dengan situasi saat ini, peluang kita untuk melarikan diri bersama lebih tinggi. Apakah Anda pikir saya akan menyerang Anda sekarang? Xia Linlang tetap diam. Meskipun tubuhnya masih kaku dan terjaga, dia jelas berusaha untuk rileks. Di bawah kendali Space Laws, keduanya langsung menghilang. Setelah Yang Kai berhenti, mereka berdua sudah puluhan juta kilometer jauhnya, berdiri diam, Yang Kai diam-diam mengutuk nasib buruknya karena ada artefak seperti kapal terbang di depannya. Tak perlu dikatakan, orang-orang di kapal ini pasti telah belajar tentang musim semi dunia dan sedang mencari Yang Kai dan Xia Linlang di surga yang hancur. Secara kebetulan, Yang Kai berteleportasi ke lokasi terdekat. Bukan karena Yang Kai ceroboh, tetapi di surga yang hancur, seseorang dapat menghadapi musuh yang tidak dapat dijelaskan kapan saja, jadi peruntungannya sangat buruk. Tepat ketika Yang Kai hendak berteleportasi lagi dengan Xia Linlang, sosok ramping di geladak kapal tiba-tiba menoleh dan berteriak, "Linlang!" Pada saat yang sama, sosok ramping melintas dari haluan kapal dan terbang lurus ke arah mereka, dengan ekspresi kegembiraan di wajah seolah-olah baru saja melihat seorang teman lama. Xia Linlang menoleh dan sedikit mengernyit. Yang Kai memiringkan kepalanya dan bertanya, "Seseorang yang kamu kenal?" Xia Linlang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Orang di kapal tidak terlalu dekat dan mungkin tahu tentang situasi Xia Linlang saat ini, jadi untuk menghindari kesalahpahaman, itu berhenti lebih awal. Ekspresi rasa bersalah melintas di mata saat dia dengan lembut berkata, "Linlang, aku terlambat." Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai mengangkat alisnya dan melirik bolak-balik antara Xia Linlang dan pria itu, sepertinya memahami sesuatu. Xia Linlang bertanya dengan ringan, "Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Petik 2. Pria itu berkata, "Ketika saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, saya segera bergegas, tetapi sayangnya, saya tidak tahu di mana Anda berada, jadi saya hanya bisa mencari Anda. Sepertinya keberuntungan saya cukup baik untuk menemuimu di sini." Xia Linlang berkata dengan tidak sabar, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Saya tidak punya banyak waktu." Ekspresi gembira pria itu memudar saat dia perlahan berkata, "Linlang, insiden musim semi dunia telah menyebabkan seluruh surga hancur bergolak. Banyak Master Open Heaven Stage Orde ke-7 dan ke-8 telah mendengarnya, jadi dengan kemampuanmu, kamu tidak akan mampu melindungi musim semi dunia." Petik 2. Xia Linlang mencibir, "Apakah kamu juga di sini untuk merebut musim semi dunia?" Pria itu berkata dengan ekspresi sedih, "Linlang, kamu membuatku sedih. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang diinginkan Zhao Yi ini, tapi tidakkah kamu tahu?" Xia Linlang tidak melanjutkan, hanya bertanya, "Karena kamu tidak menginginkan musim semi dunia, mengapa kamu mencariku? Jangan bilang kamu ingin aku pergi ke tempatmu untuk menghindari bencana." Mendengar ini, Zhao Yi tersenyum pahit, "Saya ingin, tetapi saya juga tahu Anda tidak akan mengikuti saya." Petik 2. Open Heaven Orde ke-7 atau ke-8 ini sudah menempati warisan surga gua alam semesta atau surga alam semesta yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, bahkan penguasa negeri itu pun bisa menampilkan kemampuan jauh melampaui level mereka sendiri. Xia Linlang seperti ini, dan begitu pula Zhao Yi. Jika Xia Linlang benar-benar mengikuti Zhao Yi ke wilayahnya, dia akan berada di bawah kekuasaannya. Meskipun Zhao Yi tampaknya tergila-gila padanya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, jadi Xia Linlang tidak berani gegabah. Jadi Zhao Yi tahu bahwa Xia Linlang tidak akan mengikutinya kembali ke tempat persembunyiannya, jadi dia tidak pernah memiliki harapan yang begitu besar.
Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xia Linlang sedikit mengernyit. Zhao Yi berkata dengan serius, saya telah mencapai kesepakatan dengan Bright Sun Divine Monarch. Selama Anda menyerahkan mata air dunia kepadanya, dia dapat menjamin keselamatan Anda dan juga memberi Anda surga semesta sebagai kompensasi. Petik 2. Bright Sun Divine Monarch. Ekspresi Xia Linlang sedikit berubah. Melihat ekspresinya, bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa apa yang disebut Raja Ilahi Matahari Terang ini adalah tahap Open Heaven Orde ke-8. Dia tidak tahu banyak tentang Sacred Heaven, lagi pula, dia belum lama berada di sini, tetapi dia telah belajar dari Su Wang bahwa ada kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 yang tinggal di sini, tetapi tidak banyak dari mereka. Untuk dapat menyebabkan Xia Linlang menunjukkan ketakutan seperti itu tidak diragukan lagi adalah Orde ke-8.